Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjawab ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Politik Asia Tenggara. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan sejarah komunisme di Indonesia. Komunisme merupakan ideologi yang dilahirkan oleh Karl Marx, merupakan seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi dan politik di Indonesia. Paham komunis memiliki sejarah sendiri sebelum diharamkan pasca tragedi berdarah pada tahun 1965 alias G30S. PKI paham komunis komunis sudah berkembang masif di tanah air. Masuknya komunisme di Indonesia melalui satu dipelopori oleh Belanda, 2 munculnya PKI, 3 si ganti nama. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan demokrasi sosial komunis di Asia Tenggara. Komunisme adalah ideologi politik yang didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang mereka sebaliknya dikendalikan oleh negara, dan setiap individu menerima bahan dari manfaat yang diperoleh dari kerja bersama. Berdasarkan kebutuhan mereka, gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh filosofi Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels dalam manifesto Partai Komunis pada tahun 1848. Doktrin komunisme tidak hanya mengajarkan penganutnya menjadi ateis, tidak bertuhan, namun juga menuntut mereka untuk menjadi anti-teis atau anti-Tuhan, membenci agama. Lebih dari itu, bahkan menggerakkan manusia untuk menyelapkan agama. Pertanyaan ketiga, jelaskan demokrasi liberal kapitalitas di Asia Tenggara. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menetapkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Demokrasi liberal lebih menetapkan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lainnya. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan liberal mayoritas atau dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintahan yang tunduk pada pembatasan pembatas agar keputusan pemerintahan tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu, seperti tercantum pada ciri-ciri demokrasi liberal, yaitu pertama, kontrol terhadap negara. Alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. B. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. C. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan. D. Kelompok minoritas atau agama etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan perkembangan demokrasi Islam di Asia Tenggara. Islam masuk dan berkembang di Asia Tenggara mempunyai proses dengan berbagai macam salurannya dalam penyebarannya, seperti melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, dan saluran kesenian, saluran politik. Akan tetapi, Islam adalah agama yang diilhami oleh Al-Quran sehingga mudah. 4 yaitu Islam di Asia Tenggara awalnya menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Perlak atau Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Setelah mengalami perkembangan Islam penyebaran ke wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya ke Nanjuk Malaya. Faktor-faktor penyebab agama Islam mampu cepat berkembang di Nusantara lainnya, syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Upacara dalam Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan pengaruh politik global Barat Asia Tenggara. Dampak pada politik global.
Perang Dunia Pertama, salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang mengakibatkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, salah satunya bidang politik yang mengakibatkan perubahan peta politik dunia. Berbagai dampak yang dirasakan akibat terjadinya Perang Dunia Pertama antara lain yaitu tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Rusia, dan Turki. Munculnya negara-negara baru seperti Italia, Rumania, Polandia, Yugoslavia, Kroasia, Yugoslavia, Hungaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Syria atau Suria, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Adanya penyempitan wilayah negara pada pihak negara yang mengalami kekalahan pada saat perang dan perluasan wilayah bagi negara yang mengganggu perang. Lahirnya Liga Bangsa-Bangsa LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Munculnya paham fasis di Italia, nasib di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang dan komunis di Rusia. Australia, Hungaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti termasuk Austria, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Sedangkan Perang Dunia II yang merupakan perang melibatkan banyak negara di dunia dan korban meninggal di seluruh dunia, sehingga selain sektor kemanusiaan, dampak dari Perang Dunia ini merambah ke sektor politik yang mengakibatkan perubahan peta politik hampir di seluruh dunia, seperti munculnya dunia negara adu kasih, yaitu Amerika Serikat dan Rusia atau UNISOF. Terjadi perang dingin atau kondisi keseimbangan buatan yang diliputi rasa ketakutan antara Amerika Serikat dan UNISOF. Munculnya negara-negara merdeka di Asia seperti Indonesia, Filipina, Pakistan, dan India. Munculnya politik mencari kawan sehingga terbentuknya NATO, SEATO, dan METO. Munculnya politik pecah belah seperti pembagian Jerman menjadi dua, yaitu Barat dan Timur, dan Korea menjadi dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan pengaruh politik Barat dalam perkembangan demokrasi Islam di Asia Tenggara. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik nampak dalam penggantian gelar raja berganti menjadi sultan. Pemimpin disebut khalifah. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengadilan kekuasaan politik berperan penting bagi perkembangan penyebaran di Indonesia. Karena adanya kekuasaan politik yang dimiliki oleh rasa sultan, maka akan mempengaruhi rakyat guna meluk Islam. Sultan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok wilayahnya. Pertanyaan ke-7 atau pertanyaan terakhir yaitu bagaimana perkembangan Islam di negara demokrasi. Demokrasi di negara-negara berpendudukan mayoritas Islam mengalami proses perkembangan yang berbeda dengan negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam. Dalam prakteknya tiap-tiap negara memiliki karakteristik sendiri dalam transisi dan model demokrasi yang diterapkan. Pada hal perlu diakui bahwa terhadap unsur yang berperang yang dimiliki tiap bangsa untuk mendefinisikan demokrasi sesuai dengan kearifan dan nilai-nilai sosial budaya yang mereka miliki. Pada perkembangan demokrasi terkonstruksi pada negara-negara dengan sejarah dan perjalanan yang beragama. Islam sebagai agama dengan penganut yang terdiri dari multibangsa tentu memiliki pengaruh yang tidak dapat dihilangkan dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Fred Hosnu merilis bahwa pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektronik atau naik dari 40 pada tahun 1972. Sedangkan menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektronik
elektoral mencapai 120 sampai dari 195 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia pada saat yang sama. Negara-negara demokrasi liberal atau yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM berjumlah 85 dan mencakup 38% penduduk dunia. Sedangkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam berkembang, demokrasi mengalami pasat surut, di mana proses demokrasi tetap bergerak lemah meskipun terjadi gelombang demokrasi baru-baru. Ini di negara-negara Timur Tengah. Baik, itulah tadi